Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Oh ya, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya Aulia Nafisa, Pamuji Kusumani Ayu, NIM 202008100001 dan teman saya Para Uno Salsabila, NIM 202008100036. Nah, menarik sekali nih. UAS kali ini kita disuruh membuat podcast, betul nggak? Di sini kami akan membahas mengenai manajemen konflik dan konflik. Simak terus ya, semoga bermanfaat. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan ke kalian apa itu psikologi sosial dan yang lain-lainnya. Disimak dengan baik ya. Kamu tahu nggak Yuk, ilmu itu bermacam-macam, apalagi kita berada di Fakultas Psikologi nih. Nah, di sini kamu tahu nggak psikologi sendiri itu artinya apa? Nah, psikologi itu salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Nah, begitu ya. Lalu, psikologi juga banyak cabang ilmunya tuh. Nah, psikologi sosial itu salah satu cabang ilmunya. Apa sih psikologi sosial itu menurut kamu? Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Nah, di sini penting nggak sih kita belajar psikologi sosial? Gunanya apa? Coba belajar ilmu ini. Nah, manfaat dari belajar psikologi sosial ini tuh bisa dapat memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, untuk mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego setiap manusia. Bagaimana sih konsep dari psikologi sosial? Konsep dasar psikologi sosial itu ada 5. Yang pertama, konsep emosi terhadap objek sosial. Yang kedua, konsep perhatian. Yang ketiga, konsep minat. Yang keempat, konsep kecerdasan dalam menghadapi suatu masalah persoalan sosial. Yang kelima, konsep sikap mental. Nah, di sini gimana sih ruang lingkupnya psikologi sosial itu? Nah, ruang lingkupnya itu ada 3 bagian. Yang pertama, itu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar. Yang kedua, studi tentang proses individu bersama. Misalnya saja tentang bahasa, sikap, perilaku, kemudian yang lainnya. Yang terakhir adalah studi tentang interaksi dalam kelompok seperti kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata seru banget ya sepertinya kita pembahasan kali ini. Lanjut, kita akan membahas mengenai materi yang lain, yaitu tentang konflik dan manajemen konflik. Apa sih konflik itu menurut kamu? Konflik itu sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan suatu pihak. Nah, di sini kenapa sih perlu adanya konflik? Nah, konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna untuk mendorong peningkatan kinerja dalam berorganisasi. Apakah konflik itu selalu negatif? Menurut aku tidak, karena konflik suatu fenomena itu bersifat universal. Kebanyakan orang itu akan mengalami konflik, baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, maupun dengan kelompok. Ternyata tidak demikian dalam organisasi. Konflik dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan positif.
konflik itu bisa terjadi baik dengan dirinya individu sendiri maupun dengan individu orang lain. Konflik itu tidak selalu menimbulkan dampak negatif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Gimana sih caranya mengolah konflik negatif tersebut menjadi positif? Nah, di sini tuh caranya dengan manajemen yang dapat memadamkan konflik. Seorang leader atau pemimpin dituntut bertindak baik secara administrasi maupun manajemen. Bagaimana seorang leader atau manajer bertindak secara administrasi bisa dilihat dari caranya mengatur dan menjalankan penyelenggaraan apa yang dikehendaki suatu organisasi. Sedangkan tindakan manajemen dapat dilihat dari bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor dan sumber daya, baik itu manusia, bahan, peralatan, dan lain-lain, yang berdasarkan perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan. Hal ini memang bukan tugas yang mudah, teman-teman. Dari sini, orang akan melihat bahkan dapat menilai peranan seorang pemimpin, khususnya pemimpin hierarki yang berperan sebagai wasit atau pemutus pertentangan dalam organisasi secara efektif. Di dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin yang satu dengan yang lainnya selalu ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa caranya itu berbagai macam. Yang pertama, menegur kesalahan-kesalahan bawahan. Yang kedua, cara memimpinnya dalam suatu rapat. Yang ketiga, cara berkomunikasinya, dan yang lain-lain. Menurut kamu, apakah konflik itu perlu di-manage? Konflik itu sebagai sebuah kekuatan bagi diri dan organisasi dalam mencapai visi hidup yang telah ditetapkan. Konflik itu bisa menjadi positif ketika diarahkan dan dikelola. Inilah yang disebut pentingnya manajemen hadir dalam menghadapi konflik yang terjadi. Suatu konflik perlu dikelola dengan baik karena agar tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian dapat menghasilkan jalan keluar yang lebih baik serta mengurangi adanya korban. Lalu, ada nggak ya strategi untuk menyelesaikan suatu konflik? Tentu saja ada. Strategi pertama dengan cara penghindaran atau avoidance atau penarikan diri. Strategi ini mengikuti ketidakacuhan umum terhadap sebab-sebab dari konflik dengan membiarkan konflik berlangsung terus-menerus pada tingkat bawah. Kondisi-kondisi tersebut hanya terkendali pada bagian tertentu saja. Yang kedua, dengan cara memecah dan menyebar atau diffusion. Cara ini, pemimpin dalam mengambil keputusan harus sedikit bersabar, menunggu sampai konflik di antara dua kelompok menjadi berkurang emosionalnya. Nah, apakah ada faktor yang menyebabkan suatu konflik? Tentunya ada dong. Nah, berikut ada empat faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi. Yang pertama, itu perbedaan pendirian. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, perubahan sosial. Nah, konflik sendiri itu ada macamnya nggak sih? Tentu saja ada. Ini nih aku jelasin beberapa macam konflik ya. Yang pertama, konflik interpersonal. Konflik yang ada di antara dua orang disebut konflik interpersonal. Konflik berada di luar setiap orang karena itu menjadi awalan, dan hanya ada di antara dua orang. Konflik antar pribadi dapat dilihat setiap kali dua orang tidak setuju pada suatu topik. Nah, selanjutnya, apakah ada nggak ya dampak dari suatu konflik? Dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif itu dari konflik sosial. Nah, merupakan mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, pertanyaan yang terakhir, biasanya ada langkah-langkah dan strategi dalam manajemen konflik yang mendasar untuk dipahami dari manajemen konflik itu. Apa saja nih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya itu ada 5, yaitu akomodatif. Strategi akomodatif itu mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Yang kedua, menghindari. Strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Yang ketiga, kolaborasi, kemudian kompromi, yang terakhir kompetisi.
Di sini aku akan memberikan suatu contoh kasus, yaitu kasus konflik batas desa KSP telah selesai mengompilasi dan mengintegrasikan 83 dan 85 target peta tematik. Salah satu yang belum diselesaikan adalah peta batas desa. Presiden Jokowi telah menekankan mengenai pentingnya penyelesaian batas desa oleh kepala daerah. Banyak batas desa yang belum disepakati dikarenakan keberadaan sumber daya alam tertentu, lahan pertanian atau perkebunan individu yang terpencar, dan salah kaprah tanah ulayat sebagai batas desa. Di Kabupaten Rokan Hulu nih misalnya, konflik batas desa diwarnai dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit masyarakat di kawasan hutan lindung. Upaya resolusi konflik pernah dicoba melalui penerapan perhutanan sosial pada beberapa desa. Melalui perhutanan sosial, masyarakat yang terlanjur mengelola lahan di kawasan hutan diberikan izin meneruskan aktivitasnya dengan menerapkan sistem pengolahan hutan lestari. Akan tetapi, legalisasi lahan-lahan perhutanan sosial tersebut dilaksanakan. Kemudian ada kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini sering kali konflik itu terjadi. Konflik itu akan selesai apabila kita bisa mengatasinya dan berupaya untuk menghindari konflik. Pasti setiap individu itu juga bisa merasakan kehadiran dari konflik atau masalah ini, dimulai dari konflik yang besar sampai konflik yang kecil. Nah, akhirnya selesai juga ya pembahasan kita kali ini. Dan kita rasa cukup sekian. Kita akhiri saja yuk. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.